Saya teringat lagunya Rhoma Irama. Tiap malapetaka itu karena ulah manusia. Penanggulangan bencana itu ada nggak dibicarakan kemarin waktu kampanye itu? Rasanya secara khusus belum kita pernah dengar ya. Pemilihan gubernur dan pemilihan bupati juga berulang-ulang gitu kan, tapi tidak 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 pernah bisa. ketemu itu, tidak pernah ketemu. Itu sama dengan kasus banjir Jakarta, siapapun gubernurnya tetap aja banjir. Iya, kalau alih fungsi lahan dan lain-lain, termasuk membangun di tempat-tempat yang tidak semestinya Semestinya. dibangun, itu karena perizinan lewat online itu, apa namanya sekarang OSS ya, Wes. Klian Subak atau Pekaseh, tidak punya kekuatan untuk mengontrol pembangunan. Itu tugasnya, Pekaseh tugasnya cuma ngatur air aja. Kepala Subak cuma ngatur air aja. Tapi kalau ada orang yang bangun villa Membangun. tiba-tiba di Subak itu, dia nggak punya kuasa. Halo Timpal Tilkala, kembali kita ketemu, kita akan ngobrol-ngobrol sama Pemret tatkala.co, Made Atenoli. Ngobrol apa nih? Ya kita ini lagi ya lumayan prihatin kita dengan bencana-bencana yang terjadi di Bali ini. Bencana alam, Ya ya. bencana alam. Ya ngomongin bencana ini jadi saya teringat lagunya Rhoma Irama. Ini penggemar Rhoma Irama ini. Judulnya Malapetaka. Tapi patutlah kita renungkan itu. Mm-mm. Yang syairnya itu kira-kira begini. Tiap malapetaka di dunia ini itu karena ulah manusia. Itu intinya Ya. katanya Roma itu. Ya kita mungkin kita bahas ini kan baru saja kita atau Bali ini kan dilanda bencana alam Ya, yang itu biasa akhir tahun menuju awal tahun itu biasanya ini rutin bencana ini. Sekarang kembali bencana melanda Bali, kita jadi mengingat lagi bencana-bencana tahun. Kita sebelumnya jadi wartawan itu kan dulu kalau nulis bencana itu sangat sangat apa antara sedih, sedih, prihatin prihatin dan dapat berita gitu kan. bahagia di tengah derita itu. Iya, itu bencana terbaru apa saja nih? Iya kemarin di Denpasar itu ada tanah longsor yang ya cukup kita berduka ya. Ini di Denpasar. Di Denpasar Ya, kalau Utara sebelumnya khususnya. kan di daerah-daerah pebukitan biasanya tanah longsor di daerah Ini di kota Kintamani, ini, di di Denpasar daerah Utara. Bedugul, ini di Denpasar ya. Sampai menimbulkan apa namanya 5 korban jiwa di sana itu yang tepatnya di Kelurahan Ubung Denpasar Utara. Sebelumnya juga ada bencana di Kelungkung itu ada 4 warga di sana yang meninggal dunia. Semua karena tanah longsor. Tanah longsor ya. Tanah longsor. Jadi Di daerah Denpasar Singaraja juga terjadi longsor ya material awal tahun ini, tapi untungnya tidak menimbulkan menimbulkan korban jiwa. korban jiwa, cuman kemacetan terjadi. Ini baru di awal tahun nih ya Iya. sudah kejadian itu dan Nah, eh, sekarang kita bicara shortcut ya, shortcut. Artinya Denpasar, daerah yang rawan longsor itu, Yum. Daerah yang itu kan bencana tadi di Denpasar. ya Denpasar tuh kota, kita tidak membayangkan di situ ada tanah longsor karena tidak kita berpikir karena tidak daerah ada kota bukit, tidak tidak ada ada bukit bukit. gitu kan. Tapi kalau di Singaraja Denpasar atau Singaraja Mengui lewat Bedugul, via Bedugul atau Denpasar Bangli itu lewat lewat apa Kintamani, Kintamani, Pendelokan, Tajun, Kintamani itu sepanjang aku pernah menjadi wartawan di Buleleng gitu, beberapa kali memberitakan terjadinya tanah longsor dan berkali-kali juga menimbulkan korban korban jiwa. jiwa. Kemarin aku berpikir shortcut, ketika shortcut direncanakan itu, direncanakan aku berpikir kebutuhan jalan baru itu untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya. Misalnya
tanah longsor itu salah satunya Salah gitu. satunya. Dulu karena jalan Denpasar Singaraja kan sempit dan Dan tebingnya tebingnya tinggi-tinggi dan mengerikan curam. sekali gitu. Kalau sekarang dengan shortcut kan agak lebar. Iya, agak Tapi lebar. ternyata kemarin juga memakan korban juga kan di shortcut itu kan. Iya, Kapan itu tahun berapa itu yang ada longsoran sehingga pengendara sepeda motor harus meregang nyawa di situ. mhm. Iya, artinya gini, ternyata shortcut juga tidak menimbulkan rasa aman juga ya Ya, dari tanah longsor itu. Artinya kalau kita tidak terbebaskan oleh hal-hal seperti itu. bencana. Kita kembali ke janji politik dulu ya. Ya. Kita kembalikan lagi karena kita menjelang pelantikan Gubernur Bali atau pelantikan Bupati juga, kita harus mengingatkan kembali penanggulangan bencana itu ada nggak dibicarakan kemarin waktu kampanye itu, Yum? Misalnya waktu saat debat saat debat atau kampanye-kampanye bertemu masyarakat itu ada nggak itu dibicarakan hal-hal seperti itu? Rasanya secara khusus belum kita pernah dengar ya, apa namanya, kampanye dari para calon itu gimana, menanggulangi bencana kan. Ada 2 jenis bencana yang bisa, muncul di Bali itu. Apa itu? Bencana geologi dan bencana hidrometeorologi. Mmm, Geologi itu misalnya gempa bumi, itu sering kita alami. Bahkan di di Seririt dulu pernah terjadi gempa. Kemudian di beberapa lokasi walaupun kecil juga pernah terjadi gempa bumi. Bencana geologi yang juga mengancam Bali ini kan letusan gunung berapi, berapi. Gunung Agung pernah juga meletus dan itu bisa menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Nah, selain bencana geologi di Bali ini juga mengalami apa yang dinamakan dengan bencana hidrometeorologi. Ini ada 2 bencana saat musim hujan dan saat musim musim kering, kemarau, kering. Kalau musim hujan misalnya ancaman bencana banjir, tanah bencana longsor, longsor, kemudian hujan deras. Nah, kalau musim kering itu bencananya bisa kebakaran hutan dan kebakaran lahan lainnya kebakaran dan rumah juga bisa. bisa jadi dan berapa kali di Gunung Agung dan itu kan terjadi kebakaran hutan. Nah, memang ya ada yang terjadi belakangan itu kan tanah longsor masuk bencana yang disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi misalnya Faktor di alam ini ya. faktor alam benar. Tapi faktor alam itu bisa terjadi kan karena juga ada andil kesalahan Manusia. manusia di Woi situ. seperti lagu Rhoma Irama itu tadi kan, Ramai-ramai itu. Tapi kan kecenderungan kita tuh sering, itu dosa-dosa manusia, dosa-dosa. Tuhan marah gitu kan, hal-hal seperti itu yang biasa kita dengar, Ya, tapi tidak ya. memperbaiki apa-apa Ya, setelah misalnya itu. kalau ada bencana lagu Ebit Ade yang Iya, artinya kita kan tidak bisa melarang curah hujan ya tinggi. yang tinggi gitu misalnya dan kondisi tanah di Bali juga beberapa banyak yang labil, Labil. apalagi itu berada di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Ada nggak upaya-upaya mengatasi hal seperti itu kalau dari pergaulannya Yum dengan sumber-sumber pejabat yang menangani persoalan-persoalan ini selama ini gimana cara penanganan itu? Ya, sebenarnya Bali termasuk yang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat termasuk. Karena misalnya salah satu bencana geologi eh, runtutannya itu kan tsunami. Iya, Di Bali kan sudah dipasang alat-alat peringatan dini untuk alarm alam semacam itu. tsunami itu. Kalau nggak salah di Nusa Dua sama di Kecamatan Seririt. Itu masih berfungsi ya? Nah itu perlu dicek apa masih. Saya kira mungkin masih karena hampir setiap bulan saya lupa setiap tanggal berapa ya itu ada peringatan siaga bencana namanya di Bali itu yang dirancang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya apa pertanyaan Oli tadi?
Apakah ada rancangannya itu? Ya Sebenarnya artinya sebenarnya gini, ada. yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan karena bencana alam, banjir seperti tanah longsor, ini seperti kejadian yang berulang-ulang. Banjir, di tempat yang sama itu terjadi setiap tahun. Pas banjir kita ribut-ribut, semua ribut, tapi setelah musim hujan udah selesai, banjir menghilang, kita melupakan lagi. Itu seperti orang seperti orang memperbaiki genteng gitu kan. Ketika hujan baru tahu gentengnya bocor gitu kan. Gitu. Setelah hujan lupa gentengnya bocor, jadinya tidak diperbaiki gitu kan. Hal-hal seperti itu tuh sebenarnya terjadi di Bali. Memang pemerintah Bali lewat BNPB itu sudah banyak melakukan hal, terutama sosialisasi dan membentuk unit-unit siaga bencana. Misalnya tingkat di sekolah-sekolah itu kan sekarang ada yang dinamakan Satuan Pelajaran Tanggap Bencana. Itu kan dimaksudkan supaya siaga bencana itu sudah dipersiapkan sejak di sekolah. Jadi dengan cara begitu, sosialisasi seperti itu kan jadi siap. Misalnya mereka mengajarkan kalau ada Cara gempa menyelamatkan bumi, diri. bagaimana cara menyelamatkan diri. Kalau ada Kalau banjir, ada banjir, bagaimana mereka harus menghindar atau menanggulangi dan seterusnya. Memang itu sudah ada di kampus pun itu ada dibentuk kalau nggak salah kampus siaga bencana. Kalau di Indonesia itu sudah terbentuk rasanya dan sudah diresmikan ya. Oh ya satu lagi di perhotelan itu BPBD Bali itu juga sudah mengeluarkan semacam sertifikat bagi hotel yang memang dia itu punya kesiapan untuk menghadapi bencana. Saya lupa itu nama istilahnya itu sertifikatnya itu biasanya dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu untuk menyatakan bahwa hotel ini memang siap untuk menghadapi bencana alam yang akan terjadi terutama gempa bumi dan tsunami. Itu. Oh, cocok sekali menjadi duta penanggulangan bencana itu kan. Nanti kalau ada duta seperti itu nanti aku usulkan sama Pemprov Bali untuk bisa menyampaikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke kampus-kampus. Ini persoalannya seperti ini, Yom. Anak-anak mitigasi itu kan penting. Maksudnya cara kita menyelamatkan diri dari banjir gitu misalnya. Ini kan banjir itu memang faktor alam, hujan faktor alam. Artinya, tapi kan manusia bisa melakukan pencegahan seperti lagu Rhoma Irama tadi itu, Yom. Kan kesalahan manusia ini apa sebenarnya yang kita lakukan selama ini? Kenapa bencana ini berulang setiap tahun? Apa kesalahan-kesalahan kita ini ya? Ya pertama mungkin lingkungan tidak dijaga. Ini kayak pejabat jadi ngomong. Iya, ini juga kalau kita ngomongin bicara-bicara kalau kita wawancara juga ya, pasti itu berulang juga. Misalnya lingkungan harus dijaga, hutan jangan digunduli, jangan digunduli, harus dilindungi karena itu bisa menyebabkan banjir gitu kan. Sungai harus dibersihkan, buang sampah pada tempatnya gitu kan. Got harus dibersihkan juga gitu. Tiap mau musim hujan kan itu selalu, tapi tetap aja banjir itu terjadi gitu. Ya, ada titik-titik banjir yang selama ini sering berulang, tapi tampaknya bukan berarti tidak dicari solusinya, tampaknya belum ketemu solusi yang tepat. Misalnya kita kan karena sering Denpasar Singaraja di Pancasari, Desa Pancasari itu ada satu titik yang dulu itu nggak bisa lewat kita kalau hujan lebat karena air yang mengandung lumpur dari atas, dari bukit di atas itu turun
ke turun dan memenuhi jalan, gotnya tidak bisa menampung, drainasenya itu tidak bisa menampung, Terlalu kecil. terlalu kecil dan itu meluap. Dan jalan itu jadi sungai. Dan kalau kita lewat di situ, kita harus berhenti menunggu air Air surut. surut. Terutama di daerah Di depan itu, di depan Hotel itu, Pancasari, Pancasari, ya iya. itu. Sampai ke daerah lapangan golf itu. Sampai di Tapi Bali Anda. mungkin Itu memang air itu sampai mengambil mungkin batu-batu dan lain-lain. sejarahnya memang mungkin seperti itu, Le. Ya, Daerah aku sana tahu itu. sejarah itu kan kita tidak bisa berlindung dari sejarah bahwa Pancasari itu Nah, dulu maksudnya namanya biar- Desa Benyah, bahwa itu berkali-kali Ya, terjadi betul. bencana. Itu kan karena memang faktor alam. Faktor Di atas alam. ada bukit, ketika hujan, Numpuk di situ. ya kita kan punya ahli yang Sebenarnya banyak sudah sekali ada gimana caranya. penyelesaian, Le. Hmm. Dulu ketika awal-awal saya di sana, jalan dari, saya dulu kan tugasnya di Denpasar, awal-awal dari Denpasar Singaraja, mau sering terjadi banjir, itu karena drainase atau got yang sempit. Sekarang sudah diperlebar, tapi ternyata juga tidak mampu. Hujan berapa Desember kemarin itu masih terjadi Iya, banjir. bukan berarti tidak dikerjakan Tidak ya. Kita dikerjakan, tahu ada iya. pekerjaan, drainasenya diperlebar, diperdalam, Ya, di perdalam. tapi tetap nggak bisa menampung itu. Harusnya masih dipikirkan solusi lain juga untuk menanggulangi banjir di situ. Misalnya bikin drainase di atas gitu. Ini misal ya, aku kan bukan ahli. Bikin drainase di atas, Di atas. lagi untuk menyalurkan, Menyalurkan. mengalirkan misalnya sampai ke danau gitu, ke Danau Buyan, ke daerah yang lebih rendah, kan bisa seperti itu. Karena gini, ada titik-titik banjir yang selalu terulang, misalnya di daerah Kubu, di Karangasem. Karangasem. Itu kan tidak sepertinya tidak ada solusi sampai saat ini, karena jenis banjirnya itu sama dengan di daerah Grogga, di daerah Celukan Ya, Bawang. betul. Di daerah Grogga itu seperti itu. Misalnya gini, Hujan, bukit di atas, di bawahnya jalan. Terus jalan, ketika air dari atas itu dia turun ke jalan, tidak di bawah jalan gitu kan. Karena tidak ada sungai, tidak ada drainase gitu kan. Kan kejadian-kejadian besar dulu, ada sepeda motor yang sampai hanyut gitu karena melawan arus itu sampai hanyut. Itu jenis-jenis bencana yang sama dan berulang-ulang setiap tahun. gitu. Pemilihan gubernur dan pemilihan bupati juga berulang-ulang gitu kan. Tapi tidak pernah ketemu itu, tidak pernah ketemu. Itu sama dengan kasus banjir Jakarta, siapapun gubernurnya tetap aja banjir. Iya, kalau misalnya kita menyerah ya kita bisa ngomong seperti itu. Di kota Singaraja, nih Ayani Barat ini, dekat sama studio kita, di Ayani Barat ini, itu kan sepertinya tidak punya solusi. Bukan berarti tidak pernah dikerjakan, tidak dipikirkan, tapi sepertinya belum tepat solusinya karena banjir masih tetap ada. Air yang dari atas itu berjalan di atas jalan raya gitu. Iya. Sehingga jalan dipenuhi air dan terhalang untuk menuju ke pantai. Tapi sebenarnya kalau di Singaraja sudah ada upaya kalau terjadi di daerah di Jalan Ayani itu ya, kan dulu memperkirakan itu terjadi karena curah hujan tinggi di atas, kemudian sambangan ya. Sambangan itu, dan itu sudah dilakukan upaya dengan membuat sodetan yang cukup, itu ternyata juga sampai sekarang masih terjadi banjir. Gitu. Ya, karena nggak bisa ditemukan solusinya, kemungkinan kita belum mengerti juga akar persoalannya, kan bisa seperti itu. Misalnya gini, dulu banjir besar itu pernah terjadi sampai ada Merajan atau Sanggah yang hanyut itu semuanya, rumah ada yang hanyut gitu kan. Kan ada persoalannya, apakah karena salahnya air atau salahnya membangun, kan gitu persoalannya. Nah, akar persoalan seperti itu juga sampai saat ini belum ada solusi untuk penanganannya gitu. Dan yang unik lagi kan kalau banjir berulang-ulang itu kan sepertinya kalau ada pejabat bilang itu kan
oh nanti aja berhenti itu kan cuman air menggenang gitu kan. Nanti kan juga berhenti dengan sendirinya. Tapi kan itu mengganggu aktivitas dan mengganggu aktivitas. itu benar-benar jadi apa? Jadi cerita buruk setiap tahun bagi kita gitu. Ya itulah, mungkin akhirnya kita, apa namanya, bisa berdoa. Tapi itu kan bukan solusi juga. Ya, gini, aku jadi berharap gini, ini kembali ke persoalan yang kita apa, Apa pembicaraan kita sebelumnya. Kita selalu perhatian sama persoalan-persoalan besar gitu kan itu. ya Waktu waktu kampanye kemarin tidak tersebutkan ada penanggulangan banjir misalnya perbaikan drainase gitu kan. Di daerah ini akan perbaiki drainase dan dijamin banjir akan hilang gitu. Tidak segencar di Jakarta di lah Jakarta orang karena memang kampanye untuk penatasan mengatasi banjir. banjir. Bukan jadi isu utama Ya, di di kampanye kemarin kan, iya, meskipun bencananya berulang-ulang. berulang-ulang Nah, sekarang kembali ke tanah longsor. Tanah longsor itu juga setiap tahun, Yo, terjadi. terjadi gitu. Eh, Betul. dan sering sering menimbulkan korban Korban jiwa. jiwa. Kalau tanah longsor ini mungkin apa ya, kesalahan manusia punya andil lah di situ. Iya, udah pasti. Kenapa? Ini misalnya mengaca kepada kasus yang di Denpasar, yang di Ubung kemarin yang sampai menimbulkan 5 korban jiwa itu. Kan ada dugaannya. Itu kan karena eh, ada pengerukan tanah di atas bangunan yang terjadi longsor itu. Sehingga apa namanya, karena ada pengerukan terjadi longsor dan menimbulkan korban jiwa itu. Itu kan ada ini baru dugaan, mungkin perlu Apakah itu diselidiki. yang menyebabkan kita Apakah nggak itu tahu ya, atau tapi apa, ada hal seperti itu. ada hal seperti itu. Artinya memang harus mendapat perhatian setiap ada pengerukan tanah atau apa namanya, pengurukan dan lain sebagainya itu, ini membahayakan lingkungan sekitar atau Ya, enggak? karena kita tahu bahwa hal-hal yang menyebabkan longsor itu salah satunya adalah pengerukan tanah gitu. Pengerukan tanah kita kalau proyek besar pemerintah, shortcut salah satunya itu kan terjadi pengerukan tanah. Ya, Tapi warga biasa juga sering melakukan pengerukan tanah. Kita nggak tahu seperti apa. Kalau misalnya hal-hal seperti itu, safety-nya ya. ya izinnya itu seperti apa gitu. Misalnya tanah dia sendiri terus dikeruk biar rata dengan tanah. Misalnya dia tanahnya tebing, ingin bangun toko, ruko. Kalau dibangun di atas kan orang belanjanya naik tangga Naik, itu kan susah. melakukan Jadinya pengerukan. melakukan pengerukan biar tanahnya rata dengan jalan. Sehingga di situ bisa dibangun ruko. Itu terjadi. Aku pikir itu sejak tahun 90-an itu terjadi. Kalau sebelumnya tahun-tahun sebelumnya kenapa rumah-rumah orang itu ada di atas, orang harus jalan itu karena tidak terjadi pengerukan. Mereka membangun sesuai dengan kontur tanahnya. Kontur tanahnya. Mm. Ya, itulah ulah manusia. Tanah longsor itu juga sering penyebabnya seperti ini. Korban jiwa juga seperti ini. Ada warga yang membangun di lereng atau di tebing, di ya. bukit yang memang rawan sekali. Rawan sekali. Terus datanglah misalnya pejabat atau siapa datang, kamu jangan bangun rumah di sini karena ini rawan longsor itu. Kalau terjadi hujan deras tanah ini bisa Tanah bisa longsor. longsor. Tapi persoalannya jawabannya gini, kami hanya punya tanah di Tanah sini. itu. Ketika warga menyaut seperti itu, pejabat nggak bisa jawab Tidak bisa apa-apa. jawab apa. Mau tidur di mana saya? Mau bapak kasih saya tanah gitu kan misalnya seperti itu. Jadinya persoalan-persoalan seperti itu sebenarnya yang menyebabkan terjadinya korban jiwa. Longsor itu sudah pasti. Aku pikir itu sejak zaman kerajaan itu sudah terjadi Sudah longsor. terjadi longsor. Ya, tapi belakangan ini sepertinya korban jiwa itu jadi terasa lebih banyak gitu kan, lebih Karena sering terjadi. apalagi ada yang menghitung gitu kan. Iya, ada yang Kalau menghitung, ada yang zaman dulu mendata. ada yang mendata. Persoalan
masyarakat kita itu persoalan ekonomi, persoalan lain-lain itu sebenarnya berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Ya. Dulu tuh ada sebuah desa di Buleleng ya, aku liputan tuh miris sekali. Dia bangun rumah itu benar-benar di lereng dan tanah yang di atas ini tembok belakangnya itu nempel di Di tebing, lereng itu. di lereng itu dan itu tinggi sekali dan itu longsor. Tapi kalau rumah dia bagus, artinya temboknya kuat, longsoran itu sebenarnya nggak terlalu besar. Kalau temboknya kuat itu akan menggenang, tanah itu akan tertimbun. Tertimbun. Tapi dia selamat. Enggak, waktu itu ada korban jiwa karena gini, temboknya yang tidak permanen gitu. Temboknya yang tidak dibangun secara kokoh. Ketika dihantam oleh tanah longsor, temboknya roboh dan mengenai orang itu ketika sedang tidur gitu. Itulah. Ini persoalan-persoalan masyarakat kecil yang memang susah kita cari. Tapi kan persoalannya pembangunan besar sekarang gimana? Misalnya villa di tebing atau Di misalnya tebing, hotel-hotel di hotel. tebing. Itu apakah itu memberi sumbangan terhadap potensi-potensi bencana? Iya, tapi kalau yang hotel, yang villa itu memang karena dia harus izin, mengajukan IMB dan lain sebagainya. Apa istilah sekarang bukan IMB lagi mungkin. Apa istilahnya Nggak itu? tahu aku apa. Itu kan bisa diperketat. Konstruksi bangunannya seperti apa, kemudian ya seperti kita ingat waktu membahas Surya Pada lah. Nah, itu juga sering kita bicarakan itu akar persoalan, Yom. Itu akar persoalan misalnya perizinannya yang tidak ketat gitu kan. Itulah. Itu kan akar persoalan, itu bisa disebut kesalahan manusia di situ kan. Ya. Itu perizinannya tidak ketat, mungkin ada semacam kong kali kong gitu misalnya, itu kan persoalan-persoalan yang selama ini tidak kita bicarakan. Kalau kita bicara faktor yang menyebabkan bencana adalah curah hujan yang tinggi, kondisi tanah Kondisi yang label labil, yang itu kan gampang. Tapi persoalan-persoalan lain kan masih ada, di banyak itu ya. gitu. Ada suatu daerah yang sesungguhnya tidak bisa dibangunin gitu misalnya. Bisa dibangun. Bisa ternyata. dibangun, itu kan persoalan-persoalan manusia, itu bukan lagi persoalan alam sebenarnya. Sebenarnya kan sudah dipetakan kalau kita lihat di Perda misalnya RT RW gitu ya. Sebenarnya di mana daerah-daerah yang bisa dibangun, yang aman dibangun, di mana daerah yang tidak. Nah ini yang kadang-kadang sering dilanggar gitu. Kalau itu kekeh atau tetap pada aturan atau ketentuan yang ada mungkin lebih aman gitu kan. Tapi banyak pembangunan yang justru di daerah-daerah terlarang itu bisa membangun. Ya, Katakan di mungkin lereng. juga karena kemarin sempat aku baca ya di media mana gitu, alih fungsi lahan dan lain-lain, termasuk membangun di tempat-tempat yang tidak semestinya dibangun, itu karena perizinan lewat online itu, apa namanya sekarang OSS ya? OSS OSS, karena perizinan itu tinggal dari rumah, ketik di komputer, keluar keluar izinnya, izinnya. dan sudah membangun gitu kan. Dan usahanya sudah beroperasi. Sementara di sekitarnya ada Pekaseh, Klian Suba, Klian Deso, Klian Adat gitu, tidak pernah tahu gitu karena Dia mereka langsung ke pusat ya karena izinnya. bukan pihak yang mengeluarkan izin, Izin ya. orang-orang seperti itu yang seharusnya mengontrol daerahnya tidak punya kekuatan untuk mengontrol gitu. Klian Suba atau Pekaseh tidak punya kekuatan untuk mengontrol pembangunan. Itu tugasnya Pekaseh tugasnya cuma ngatur air aja. Kepala Suba cuma ngatur air aja. Tapi kalau ada orang yang bangun villa Membangun. tiba-tiba di Suba itu dia nggak punya kuasa untuk melarang. Di Perda RT RW itu kan sudah ada kawasan tertentu, ini kawasan perumahan, ini kawasan yang boleh dibangun. Nah, apakah OSS itu ngecun enggak ke situ gitu loh. Itu yang Yang aku itu nggak tahu. kita Tapi jangan-jangan kasus-kasus belakangan ini seperti itu kasusnya. jangan-jangan orang tinggal mendaftar mencari izin di OSS.
untuk membangun suatu wilayah. Padahal di situ menurut Perda dilarang gitu loh. Iya, tapi makanya ada yang mengusulkan bahwa tidak langsung keluar, tapi harus dilengkapi Dilengkapi. beberapa hal gitu. Kalau ngomongin bencana alam gitu, Bali harusnya sudah sangat siaga, siaga berapa gitu kan. Artinya harus waspada. Karena gini, kalau kita ngomongin peningkatan, kemajuan, Kemajuan bencana itu sepertinya terus maju. terus maju gitu kan. Ada sesuatu yang dulu nggak ada, tapi menjadi ada. Dulu misalnya Tabanan ya, di Tabanan, ini daerahku. Di Tabanan itu sungainya besar-besar. Eh, Tukad ya Panahan gitu kan. Dan dalam-dalam gitu. Dari segi kontur tanah itu, semua air itu biasanya air itu ngumpul ke sungai. Ke sungai. Ya. Tapi belakangan ini kapan ya? Tahun lalu terjadi banjir besar di Di daerah di Tabanan, Tabanan. di daerah Tabanan. Sungai-sungai meluap melebihi kapasitasnya gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Aku pikir ada banyak juga jalur-jalur irigasi Tabanan itu. Aku bilang Tabanan ya. Aku harus memuji daerahku ya. Itu daerah yang datar, dari Gunung Batu Karu itu daerah yang datar, air itu sudah diatur alirannya. Makanya di situ ada subak dan terasering. Pertama dia memberikan pemandangan alam yang bagus dan terus dimanfaatkan oleh orang-orang pariwisata untuk dijual gitu kan. Tapi pariwisata juga mungkin merusaknya. Misalnya pembangunan villa, pembangunan hotel di tengah sawah yang merusak jalur irigasi yang sudah dibangun oleh leluhur kita dari dulu. Jadinya air yang seharusnya numpuk masuk ke sungai yang besar, jadinya dia mengalir ke tempat lain, misalnya mengalir ke rumah-rumah, mengalir ke daerah-daerah yang tidak seharusnya. Hingga terjadi banjir. Sehingga menjadi banjir gitu. Di Denpasar titik banjir kalau dulu di mana ya? Di Denpasar yang sering diberitakan itu di daerah di sekitar Jalan Puro Demak ya. Puro Demak. Iya, itu dulu orang sudah kalau ada berita itu atau ada di medsos itu ada videonya, orang sudah teriak-teriak kok bisa terjadi banjir, setelah itu lupa. Sekarang itu di beberapa tempat, di mana-mana gitu. Di daerah non pun kena banjir gitu. Iya, artinya harus diwaspadai dan sudah seharusnya secara politik, secara kebijakan, secara anggaran ini mendapatkan prioritas yang lebih besar gitu. Ya, itu menarik. Kalau dulu sungai itu masih memuat air, sekarang kok malah meluap gitu. Apa karena curah hujannya yang tinggi atau ada penyebab lain? Yang aneh lagi, dulu kalau banjir itu cuman air, Yom. Yang sekarang? Ada gelondongan kayu. Ada gelondongan kayu, ada kayu besar-besar itu yang di Negaro itu kan jembatan sampai runtuh itu kan karena dihantam oleh. Itu mungkin karena di hutannya dipotongin, belum sempat diangkut kayunya di bawah air. Itu kan persoalan akar yang lebih itu sungai yang jauh dari perkotaan mungkin Li. Kalau di perkotaan lain lagi. Ada kasur, ada bantal gitu yang ikut yang ikut. Iya, dulu mungkin ketika banjir mungkin airnya jernih gitu kan. Ya. Kalau dulu waktu kecil kalau misalnya rumah ada air menggenang di halaman, kita bisa mandi kan. Betul. Tapi sekarang jadi hiburan itu kan. Ada sampah, ada kalau sekarang itu berbeda banjirnya. Itu yang banjir yang merusak, banjir yang menghantam. Bayangkan kayu-kayu gelondongan itu masuk sungai, terus ketika ada jembatan dia tidak bisa lewat di bawahnya langsung dihantam jembatannya hancur. Hancur. Dan airnya keruh. Iya, airnya keruh. Karena hutannya gundul. Itu teorinya kan gitu. Tapi memang menarik gitu. Barangkali kenapa sampai apakah mungkin kita bayangkan apakah curah hujan zaman dulu itu kecil atau tidak seperti sekarang. Sekarang mungkin curah hujannya begitu tinggi sehingga
sungai sampai tidak bisa menampung dan meluap kemana-mana. Tapi kalau orang-orang lingkungan mungkin memandangnya berbeda. Bisa jadi curah hujannya justru lebih kecil sekarang, tapi di kota-kota sudah dibeton sekarang, sehingga seharusnya kalau zaman dulu air mungkin mengalir ke sungai itu, sebelum sampai ke sungai itu di tengah jalan sudah diserap oleh alam. Mm-mm. Sehingga yang nyampe ke sungai lebih sedikit. Sekarang karena mungkin beton-beton semua, air tidak terserap di jalanan gitu menuju sungai itu, sehingga yang ke sungai itu menumpuk dan jadinya meluap di situ. Iya, Itu itu hal-hal teorinya. yang selama ini kita ketahui lah, banyak 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 ini. orang tahu hal-hal seperti itu. Artinya kita nggak pernah sadar kalau bisa dibilang seperti itu ya, karena tidak ada upaya-upaya yang lebih serius untuk menangani hal-hal seperti ini. Buktinya pada saat janji kampanye itu nggak Nggak tercantum hal-hal tercantum. seperti itu. Kantor BPBD, kantor apa namanya, Badan Penanggulangan Bencana di Buleleng itu pernah tenggelam juga, kebanjiran gitu Oh kan. iya, tahun berapa Iya, itu? itu kan artinya hal-hal seperti itu tuh kan bisa membuat kita menjadi berpikir untuk lebih serius menangani hal-hal seperti ini gitu. Lucu juga kalau gitu ya. Kantor BPD yang seharusnya menanggulangi ini bisa kebanjiran itu. Tapi sekarang Pemerintah atau orang-orang atau lembaga-lembaga yang seharusnya menanggulangi hal seperti ini bukannya tidak bekerja gitu kan. ya Selama betul. ini mereka melakukan banyak hal lah untuk penanggulangan banjir, tapi aku pikir lebih banyak pada pada apa pasca bencana, penanganan Bencana pasca ya. bencana gitu. Data-data yang keluar, yang di kita yang keluar itu kan setelah Setelah bencana, bencana. setelah bencana gitu. Berapa rumah hancur, berapa berapa ini, berapa mobil tenggelam, berapa motor hilang gitu semacam itu. Dulu pernah BPBD Buleleng juga Buleleng mendapat kapal untuk penanganan, sebenarnya bencana. penanganan pasca bencana gitu kan. Tapi apa kapalnya juga juga hancur terkena badai gitu kan, seperti itu. Artinya hal-hal seperti itu tidak bisa kita jamin gitu, tidak kita jamin karena kita berpikir pasca bencana. Pencegahannya tidak ada. Kalau ngomongin Buleleng gitu, Buleleng dalam sejarahnya itu banyak banyak Terjadi. terjadi Nah, sering terjadi bencana gitu. ya sebenarnya ini yang mungkin kita harus merenung kembali atau merumuskan kembali bagaimana mengantisipasi bencana khususnya di Bali Utara ya. Mm-mm. Karena dalam sejarahnya Buleleng ini kan beberapa kali dilanda bencana besar. Mungkin Oleh ingat tahun di zaman kerajaan ini, Masa aku ingat zaman kerajaan. mungkin pernah baca Ya ya. atau Selintas-selintas sering mendengar kubaca. gitu. Itu kalau kita baca tahun 1815 itu kan pernah terjadi apa yang kemudian disebut oleh orang itu sebagai atau dengan istilah belabar agung itu. Belabar itu kan banjir ya, Ya, ya. banjir besar yang itu disebabkan oleh getaran gempa meletusnya Gunung Tambora di NTT ya. Kemudian di NTT ya, Sumbawa ya apa NTT itu Tambora. Di Nusa Tenggara lah ya. Mm-mm. Kemudian terjadilah getaran itu air danau yang di atas itu yang kalau sekarang kita kenal Buyan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Tamblingan itu meluap, terjadilah Belabar Agung dan itu menyapu bersih yang ada di bawahnya, termasuk kerajaan Panji Sakti waktu itu terhapus semua dalam sejarahnya itu. Memang potensi bencana di Bali Utara, di Buleleng itu ada gitu loh. Nah, mungkin pemerintah sekarang
merumuskan bagaimana menanggulangi atau mengantisipasi bencana itu harus melalui perencanaan dengan kembali melihat sejarah itu. Saya ingat dulu Oleh kalau nggak salah pernah nulis di Bali Pos waktu Oleh di sana. Iya, ya. Itu ini ada di Buleleng ini termasuk unik. Sungai-sungai Buleleng ini kan masuk kering. Iya. Betul ya? Iya. Oleh pernah itu. Tetapi ketika musim hujan ternyata sungai-sungai kering itu justru Berisi air. bersih air Dan gitu. meluap airnya. Meluap. Ini kan apa fenomena atau alam atau kontur bumi Buleleng ini kan seperti itu. Apakah para perumus kebijakan, perumus apa namanya program di Buleleng sudah melihat itu, bagaimana potensi-potensi atau ancaman-ancaman bencana yang bisa terjadi di Buleleng ini gitu. Ya, kok jadi serius sekali ya kalau ngomongin Serius sejarah. ya. Tapi kalau melihat dari peninggalan-peninggalan yang ada sekarang gitu. Misalnya sungai-sungai kering itu bukan berarti nggak ada gunanya gitu. Di Grogak itu, aku pernah wawancara di beberapa di sepanjang sungai-sungai kering itu sampai di Buleleng itu, sebenarnya besar-besar. Sungainya. Sungainya besar-besar. Sungainya besar-besar, tapi karena kering, lebih sering kering, jadinya dia seperti tanah gitu. Ya. Lama-lama dia menyempit. Dan ada sempadan-sempadan itu bisa ditanami apa? Ditanami pisang, lama-lama bisa ditanami rumah gitu kan. Seperti Ya, itu. Jadinya sungainya jadi mengecil karena toh juga nggak ada air, kan sungainya kering gitu kan. Itu pikiran manusia itu seperti itu. ya. Tapi ketika terjadi Terjadi musim hujan. di musim hujan dan cuaca ekstrim seperti belakangan ini, airnya meluap tinggi. Beberapa rumah di sekitarnya disapu. Dan Dan itu itu terjadi berkali-kali. kayaknya itu yang terjadi di beberapa tempat terutama kita bicara Buleleng ya. Banyak karena orang mungkin mengira bahwa sungai-sungai itu tidak berfungsi gitu. Iya, Padahal tidak sungai-sungai yang kering itu berfungsinya ketika musim hujan. musim hujan. Ketika itu ditutup dan ditanami beton atau ditanami rumah-rumah, akhirnya air meluap kemana-mana dan ya terjadi banjir. Gitu. Iya, ada satu kejadian, Yom. Sungainya kering, itu ditutup, direklamasi, diuruk sama tanah, terus dibangunin rumah. Bertahun-tahun itu, Yom, tidak terjadi apa-apa. Dan tidak terjadi apa-apa, dan merasa aman gitu. Bahwa memang seperti seginilah sebenarnya sungai itu gitu kan, kecil. Gitu. Tapi beberapa tahun yang lalu ada hujan yang sangat deras, rumah itu disapu, hanyut, Sapu. hilang semua gitu. Dan selama aku menjadi wartawan di Buleleng, aku sering menemukan kejadian-kejadian seperti itu. Ada sebuah daerah, aliran airnya itu dipindah. Yuk. Nah, itu Kan dia. gini, ada air lewat di situ, terus aliran sungainya dipindah, dia membangun rumah di bekas sungai yang itu. Dan airnya itu secara logika memang harusnya dia turun bukan ke rumah itu, ke tempat lain tempat memang lain. yang lebih rendah gitu. Tapi ketika hujan lebat, dicari jalan air itu kembali sama air yang sebelumnya, rumah itu jadi habis. Ya itu, air itu kan memang Aku pernah punya menulis jalurnya itu. Iya. Punya jalur, ketika jalur ditutup habis. Dan itu mungkin banyak terjadi di Buleleng ini. Di beberapa tempat yang kemudian jadi perumahan, harus menutup jalur air yang orang mengira itu tidak berfungsi. Padahal itu fungsinya memang saat musim hujan itu untuk menyalurkan air itu. Nah ini barangkali yang ketika pemerintah mengeluarkan izin-izin pembangunan rumah, perumahan atau apa ini tidak terlihat itu. Artinya kesalahan manusia tuh
banyak gitu, dan itu yang harus dibikinkan regulasi, dibikinkan kebijakan-kebijakan yang memang memang bagus. Kita berharap sama DPR juga, sama DPRD gitu untuk membuat regulasi Regulasi yang termasuk ke memperhatikan itu. akar persoalan itu, misalnya penggundulan hutan gitu kan selama ini tidak mendapatkan penanganan yang serius, misalnya pembangunan perumahan di daerah-daerah yang menutup saluran air gitu, misalnya seperti itu akar persoalannya. Artinya kalau kita menyebut kita jangan nyalah-nyalahkan banyak Orang orang lain dong. gitu. Ya, Termasuk kita wartawan ini ya kamu juga wartawan kalau nulis nulis kalau nulis berita itu kalau ada banjir wis seperti senang gitu ya. ya, apalagi kalau ini orang akan ini banjir kan bagus, kamu kan banyak dapat duit nanti kan, bisa seperti itu. Iya itu Padahal kan kalau aku banjir itu, aku dulu jadi wartawan tuh kalau banjir itu capek sekali aku karena harus kemana-mana itu kan berhujan-hujan gitu kan. ya itu Dan kan cara kita menuliskan menuliskan juga itu. narasi atau literasi tentang bencana ini, kita sering hanya menulis, kita otokritik Sesuai ya. dengan Aku mengkritik otokritik, ya. Yom yang sering nulis Lebih berita. kepentingan beritanya Lebih supaya kepada akibatnya, tidak 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 ada tulisan-tulisan yang tidak banyak lah tulisan-tulisan yang memberikan edukasi gitu. edukasi. Edukasi kepada bagaimana cara menangani banjir dan lain-lain. Banjir, Setelah banjir sekian rumah tenggelam, terus aku tahu alurnya ini. Ketika banjir sekian rumah tenggelam, besoknya mencari data di mana-mana ada banjir, besoknya cari bupati apa yang harus dia lakukan. Terus setelah itu apa bantuannya untuk masyarakat yang terjadi korban bencana. Ya setelah itu selesai. Ketika Dan musim kemarau kita udah lupa lagi. lupa lagi. Padahal jarang kita menulis pada saat musim kemarau lah kita menulis atau Antisipasi memperhatikan banjir, antisipasi banjir. Misalnya persoalan-persoalan penggundulan hutan gitu kan, persoalan-persoalan itu sebenarnya harus sering ditulis. Kadang-kadang juga kan kalau dari segi bahasa itu kan aku pernah menemukan ini, Singaraja ini banjir gitu kan. Terus ada tulisan Singaraja dikepung banjir gitu kan itu. Aku bilang kalau misalnya tulisan kalimatnya seperti itu, kalau kalimatnya Singaraja dikepung banjir, artinya Singaraja itu tidak banjir, Yom. Itu. Karena dikepung Seharusnya dikepung sama banjir, Artinya dikelilingi. di Singaranya sendiri enggak banjir Iya, sebenarnya. nggak Berarti banjir. sekitar Singaraja yang banjir. Gitu. Iya, itu sama seperti persoalan kita jadi ngomongin itu ya. Ada orang menulis gini, pendaki itu baru-baru ini aku baca, pendaki itu ditemukan meregang nyawa gitu, padahal sudah mati. Meregang nyawa itu artinya nyaris mati. Nyaris mati. Tapi sudah judulnya itu biar gagah gitu judulnya meregang nyawa. Artinya persoalan-persoalan seperti itu ada memang tidak banyak pembacanya kalau kita menulis yang lebih banyak edukasinya. Tapi kan kamu sebagai wartawan juga harus nulis. Punya kewajiban itu. Ya, memberikan kesadaran. Kesadaran. Dan jangan sampai judul-judul berita kita itu kalau kita yakini kata itu doa gitu. Kalimat itu doa. Makanya tulislah yang baik-baik. Sehingga doanya ya Banjir itu kan berita buruk yang berita buruk yang bagus untuk diberitakan. Oke. Ya udah kemana-mana.